Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tauhid, kajian asma wa sifat. Pada nama Allah yang berikutnya adalah Al-Jamil. Al-Jamil yang maha indah, yang maha cakap. Al-Jamil adalah salah satu nama Allah yang berasal dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka hanya akan meyakini nama dan sifat Allah apabila nama dan sifat Allah itu adalah berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sumber nama dan sifat Allah itu hanya ada dua, dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh memberikan nama atau sifat kepada Allah kecuali itu adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah antara lain indahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi salah satu nama dan sifat Allah yang berasal dari Sunnah adalah Al-Jamil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah indah dan sangat mencintai hal-hal yang indah. Hadis sahih riwayat Muslim. Banyak orang yang keliru memaknai hadis ini. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Allah itu indah dan Allah sangat mencintai hal-hal yang indah. Nah, jadi mereka mengatakan yang dimaksud, yang dicintai Allah, hal yang indah di situ adalah penampilan yang indah, pakaian yang indah, dan lain-lain. Jadi yang dimaksud mencintai hal yang indah di sini adalah hati yang bersih,
hati yang salim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila jasadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Wa asyara bi asabi'ihi ila sadrih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian. Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian. Nah, jadi tidak ada bedanya dalam pandangan Allah antara orang yang ganteng dengan orang yang jelek. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat penampilan-penampilan kalian, akan tetapi yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala adalah melihat hati kalian. Lalu Nabi menunjukkan dadanya. Nah, jadi yang menjadi penilaian bagi Allah bukanlah apa yang dilihat oleh mata kita, bentuk tubuh, penampilan, status sosial, bukan itu yang dilihat Allah yang menjadi penilaian bagi Allah. Yang menjadi penilaian bagi Allah adalah isi hati kita. Isi hati kita, di hati kita ada iman atau tidak, di hati kita ada cinta kepada Allah, ada takut tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hati kita ada enggak ibadah-ibadah hati dan lain-lain. Nah, jadi yang menjadi penilaian bagi Allah terhadap hamba-hambanya adalah hatinya, bukan penampilannya. Bukan penampilannya. Kalau hatinya bagus, hatinya imannya bagus, di situ ada ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu yang menjadi penilaian bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan penampilan fisik. Bukan penampilan fisik. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang bagaimana hatinya. Nah, maka dari itu yang dimaksud Allah itu maha indah dan sangat mencintai hal-hal yang indah adalah sangat mencintai hati yang baik, hati yang penuh dengan keimanan, keikhlasan, takut, cinta, tawakal dan lain-lain. Itu yang menjadi penilaian bagi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang dimaksud dengan innallaha jamil, Allah itu maha indah. Apa yang dimaksud dengan Allah jamil? Apa yang dimaksud dengan Allah maha indah? Ada 4 hal. Yang pertama yang dimaksud dengan Allah maha indah adalah maha indah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maha indah zatnya Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah memiliki zat. Dan zat Allah Subhanahu wa taala adalah maha indah. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kelak di akhirat, setelah orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, setelah orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wahai hamba-hambaku, untuk kalian ada tambahan." Untuk kalian ada tambahan. Tambahan apa maksudnya? Adalah tambahan nikmat. Orang-orang yang beriman telah masuk ke dalam surga. Mereka sudah menikmati nikmat-nikmat surga. Nikmat yang sangat luar biasa. Makanan-makanan yang sangat luar biasa. Makanan yang tidak pernah terlintas di dalam hati. Bagaimana itu nikmatnya. Tidak pernah terpikir oleh manusia karena nikmatnya.
Ya, kalau di dunia ini ada makanan yang enak, kita belum pernah cobain tapi sering udah terlintas di hati gimana rasanya. Ya enggak? Nah, ada yang cerita enak banget buah duren. Dia belum pernah lihat, tapi pikirannya udah terlintas bagaimana di dalam pikirannya itu enaknya. Nah, jadi nikmat-nikmat surga itu udah pernah terlintas dalam hati. Udah pernah terlintas dalam pikiran, oh begini, begini, begini. Nah, terus bagaimana cerita-cerita kenikmatan surga yang Allah dan Rasulnya ceritakan bahwa surga begini, bidadari begini, makanan-makanan surga begini dan lain-lain. Itu adalah hanya kata-kata yang membuat Anda supaya Anda mengerti bahwa surga itu sangat nikmat. Adapun nikmat yang sesungguhnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak pernah terbayangkan nikmatnya. Bagaimana nikmat surga itu sungguh sangat luar biasa. Nah, orang-orang yang beriman sudah masuk ke dalam surga, mereka menikmati nikmat-nikmat surga dengan nikmat yang sangat luar biasa. Makanan-makanan yang sangat luar biasa. Mereka menikmatinya sudah. Di mana kemanapun mereka arahkan pandangan mereka di surga, pasti mendatangkan kenikmatan. Kemana aja ia arahkan pandangannya, dia pasti mendapatkan kebahagiaan, pasti mendapatkan kenikmatan. Di dunia ini tidak seperti itu. Terkadang kita melihat sesuatu, kita senang, kita bahagia. Tapi terkadang kita melihat sesuatu, kita enggak enak lihatnya. Kita sedih melihatnya. Ketika kita melihat tanaman-tanaman kita indah, ketika kita melihatnya, nikmat rasanya, bahagia rasanya. Tapi kalau kita lihat tanaman-tanaman kita mengering, tidak bagus, kita jadi sedih. Nah, jadi di dunia ini terkadang pandangan itu mendatangkan kebahagiaan, terkadang pandangan itu mendatangkan kesedihan. Tapi di surga tidak seperti itu. Kemanapun kita arahkan pandangan mata, itu mendatangkan kebahagiaan. Itu mendatangkan kenikmatan. Nah, jadi mereka menikmati surga, mereka memandang kemanapun, mereka mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan lewat pandangan mereka. Belum lagi umpamanya istana-istana yang luar biasa, belum lagi umpamanya bidadari-bidadari yang luar biasa. Cakap enggak bidadari-bidadari itu? Kira-kira Anda dapat jatah berapa bidadari di sana? Bermacam-macam, ya. Semakin orang itu taat, semakin banyak jatahnya. Jatah bidadari di sana. Adapun jatah manusia, orang-orang yang beriman di surga tentang perempuan dunia adalah minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Nah, jadi kalau Anda punya bini di dunia ini 1, nanti di surga minimal 2 dari perempuan dunia. Dari perempuan dunia. Maka Nabi katakan perempuan itu banyak di surga, banyak juga di neraka. Karena memang perempuan lebih banyak dari laki-laki. Nah, intinya penduduk-penduduk surga telah menikmati nikmat surga dengan sungguh sangat sempurna. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka. Apa kata Allah? Bagi kalian masih ada tambahan nikmat. Bagi kalian masih ada tambahan nikmat, kata Allah. Lalu orang-orang yang ada di surga berkata, ya Allah, apalagi tambahannya? Bukankah engkau telah putihkan wajah kami? Bukankah engkau telah putihkan wajah kami? Wajah kami sudah cakap, sudah bersih, sudah memancarkan cahaya. Ya Allah, bukankah engkau telah selamatkan kami dari neraka? Bukankah engkau selamatkan kami dari neraka? Ya Allah, bukankah engkau telah masukkan kami ke surga? Nah, ini tujuan hidup akhir. Surga ataukah neraka? Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, perjalanan hidup kita ini terus menerus. Tapi bagaimanapun,
sebelum surga neraka itu semua ada batas waktu. Ada batas waktu. Manusia ada di rahim ibunya ada batas waktu. Dia akan keluar dari rahim ibunya. Rata-rata kita di rahim ibu berapa? 9 bulan. Lalu manusia keluar ke dunia. Ada juga batas waktu. Enggak keluar dari batas waktu yang telah ditentukan Allah dalam takdir setiap manusia. Ada di antara kita batas waktunya di dunia ini 50 tahun. Ada di antara kita 60 tahun, ada di antara kita 70, lebih dari itu jarang. Lebih dari itu jarang, karena Nabi bilang usia umatku antara 60 sampai 70. Lebih dari itu jarang. Maka kalau orang nanya apa tanda-tanda kematian paling besar, jawabnya usia 60. Usia 60. Bayi aja ada yang meninggal, Ustaz. Iya, bayi aja meninggal apalagi usia 60. Karena Nabi bilang usia umatku 60 sampai 70. Lebih dari itu jarang. Hati-hati. Jadi kita di dunia ini ada batas waktu. Hanya puluhan tahun. Lebih dari 70 kata Nabi jarang. Apalagi 100. Lalu kita masuk ke mana? Masuk ke barzakh. Barzakh itu ada batas waktu enggak? Ada batas waktu. Kapan barzakh berakhir? Ketika Israfil meniup trompet yang kedua. Berakhirlah barzakh. Tapi antara barzakh dengan dunia saja, kira-kira lamaan di mana kita? Kira-kira lamaan di mana? Kalau Nabi bilang umatnya 60-70, sekarang kita udah 50. Kira-kira masih lama atau enggak? Perasaan baru pindah ke pura ini kayak kemarin. Ternyata dia hitung-hitung, ternyata saya udah 30 tahun di pura ini. Ternyata saya udah 40 tahun di pura ini. Tapi kayak kemarin perasaan dia. Iya enggak? Kayak mimpi. Masih ingat enggak jalan masuk ke pura ini jelek banget dulu? Sekarang udah cakep. Udah dibangun. Iya kan? Alhamdulillah selesai lancar semua. Dulu dibangun sama Pak Hairul. Lalu jalur 2 juga dibangun. Kayak kemarin. Tapi ternyata udah berapa tahun? Sisanya bagaimana kira-kira? Jadi kita udah 60. Usia kita udah 60, masih ada di antara kita ini yang reunian dengan anak-anak, dengan teman-teman SMP. Reunian dengan teman-teman SMA. Begitu ketemu kayak anak-anak, kayak kemarin mereka SMP. Tapi ternyata ente keluar dari SMP itu selesai udah berapa tahun? Udah 50 tahun. Nah sisa usia ente di dunia ini masih nyampe segitu enggak? Jadi kira-kira sebentar enggak sisa yang ada? Nah, jadi di barzakh ada waktu. Maka Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Nah, jadi keliru orang kalau bilang ada orang yang mati dia telah masuk ke alam baka. Dia telah masuk ke alam abadi. Enggak, ada akhirnya. Maka Allah katakan hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu menziarahi kubur. Ziarah dia tidak menetap di situ. Dia akan keluar dari situ. Nah, jadi alam barzakh dengan apa namanya? Dengan dunia itu waktunya aja coba bandingkan. Itu Nabi Adam di barzakh itu udah berapa lama? Dan berapa lama dia di dunia? Fir'aun di barzakh udah berapa lama? Dan berapa lama dia di dunia? Abu Bakar udah berapa lama di barzakh dan berapa lama dia di dunia? Jangan hancurkan kehidupan yang sebentar demi kehidupan, jangan hancurkan kehidupan yang selama-lamanya karena kehidupan yang sebentar. Nah, kalau selesai alam barzakh, masuk kita ke hari akhirat. Akhirat yang sesungguhnya. Proses pertama sekali setelah kebangkitan adalah mahsyar. Mahsyar berapa tahun? 50.000 sanah. 50.000 tahun. Berdiri aja 50.000 tahun.
berdiri dijemur matahari 1 mil. Mudah-mudahan kita enggak ikut dijemur. Ada 7 kelompok yang enggak ikut dijemur. Berdiri 50.000 tahun. 50.000 tahun. Coba bayangin. Tapi bagaimanapun berdiri itu ada batas waktunya. Lalu umpamanya masuk ke hisab, masuk ke mizan, masuk ke sirat, itu lama enggak? Ya lama. Ada batas waktu, tetap ada batas waktu. Ada batas waktu. Lalu di akhir ada surga. Ada surga. Di surga ada batas waktu. Di surga tidak ada batas waktu. Tidak ada orang kalau udah masuk surga keluar lagi. Lalu di sana ada neraka. Di neraka itu ada 2 kemungkinan. Ada orang yang punya batas waktu, ada orang yang tidak ada batas waktunya. Orang yang punya batas waktu di neraka adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, yang mati dalam keadaan iman, tapi dia tidak mendapatkan maaf atas dosa-dosa yang ia lakukan. Dosanya jauh lebih banyak dari amal kebajikannya. Lalu dia tidak mendapatkan maaf, maka dia harus dibakar ke neraka. Tapi kalau dia orang yang beriman, mati dalam keadaan beriman, dia punya batas waktu. Dia punya batas waktu di neraka dan dia akan keluar. Masuk ke surga, baru di situ dia tidak punya batas waktu. Tapi orang yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dia masuk ke neraka tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu. Nah, maka dari itu orang-orang yang beriman, begitu mereka masuk ke dalam surga, Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, untuk kalian masih ada tambahan. Padahal mereka sudah menikmati surga dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, apa lagi? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Ini sangat ngeri. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga yang penuh kenikmatan ini, ya Allah? Dan kami di sini ada dalam keabadian. Lalu terbukalah hijab, kata Nabi. Terbukalah hijab, maka orang-orang penduduk surga melihat wajah Allah. Orang-orang penduduk surga melihat wajah Allah. Memandang wajah Allah lah nikmat yang paling tinggi di surga. Begitu ia melihat wajah Allah, nikmat yang lain kalah. Nikmat yang lain kalah. Maka kalau orang bertanya apa puncak nikmat yang paling tinggi di surga, puncak nikmat yang paling tinggi di surga adalah melihat langsung wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia, apa puncak nikmat di dunia? Adalah mengenal Allah, ma'rifatullah, mengenal Allah. Semakin kenal seseorang terhadap Allah, maka semakin bahagia orang tersebut, semakin senang orang tersebut, semakin tenang orang tersebut. Jadi orang yang paling bahagia, orang yang paling senang di atas dunia ini siapa? Adalah orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang dimaksud dengan Allah Maha Indah. Zatnya Allah Maha Indah. Allah memiliki zat. Nanti di surga kita akan melihat wajah Allah. Penglihatan terhadap Allah ada 3. Pertama, penglihatan di dunia. Penglihatan di dunia dengan ilmu adalah ma'rifatullah. Penglihatan kedua, fil arasat, dalam proses-proses akhirat nanti. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan syafaatul kubra, Rasul sujud di bawah aras, lalu Allah katakan, angkat kepalamu, minta apa yang kau minta Muhammad, saya akan kasih. Nabi katakan, ya Allah, lakukan proses setelah masyar. Setelah masyar berdiri 50.000 tahun. Lakukan proses, ya Allah, manusia sudah tidak kuat.
Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Iya, saya akan lakukan proses." Lalu Allah pun turun dari Arsy. Allah turun dengan kemuliaan yang sangat luar biasa. Ketika Allah turun, seluruh manusia pingsan. Seluruh manusia pingsan karena sangat takut. Penglihatan terhadap Allah, tapi penglihatan yang sangat menakutkan. Seluruh manusia pingsan, kata Nabi. Aku pun pingsan, kata Nabi. Orang yang pertama sekali sadar adalah saya, kata Nabi. Begitu saya sadar, saya melihat Musa telah memegang salah satu tiang Arsy. Saya tidak tahu apakah Nabi Musa ikut pingsan atau tidak, ataukah dia duluan sadar dari aku. Saya enggak tahu apakah dia ikut pingsan, kata Nabi, atau tidak, karena ia telah pernah pingsan ketika di dunia melihat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penglihatan sangat menakutkan terhadap Allah. Penglihatan berikutnya adalah penglihatan yang menjadi puncak nikmat. Itulah di surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga. Nikmat yang paling tinggi bagi mereka di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah antara lain yang dimaksud dengan bahwa Allah itu Maha Indah. Yang berikutnya, yang kedua yang dimaksud dengan Allah Maha Indah adalah nama-nama dan sifat Allah itu Maha Indah. Ada enggak nama-nama yang tidak indah? Seperti syaitan. Kalau berbicara dengan syaitan kita katakan apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Indah enggak? Indah. Indah enggak? Enggak indah. Angker. Ada juga nama manusia enggak ngerti kita apa artinya. Ada orang namanya Albert. Apa maknanya itu? Ada namanya Hercules. Jadi tidak semua indah. Nama manusia tidak semua indah. Tapi semua nama Allah kita sudah pelajari semampu kita. Apa yang dimaksud dengan Allah? Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Apa yang dimaksud dengan Ar-Rabb? Semakin kita pelajari, semakin bahagia kita. Semakin bahagia kita. Nah, ini yang dimaksud Allah Maha Indah. Bahwa semua nama dan sifat Allah adalah sangat indah. Berikutnya yang dimaksud dengan nama dan sifat Allah sangat indah. Berikutnya yang dimaksud Allah adalah Maha Indah adalah nama dan sifat Allah karena indahnya menimbulkan dua perasaan bagi manusia yang beriman. Tapi dua perasaan itu membawa mereka pada keselamatan dan kebahagiaan. Contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tawwab. Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur. Orang yang mengerti makna Tawwab, orang yang mengerti makna Ghafur, orang yang mengerti makna Ar-Rahman, orang yang mengerti makna dan lain-lain, nama-nama Allah yang indah, yang Allah Maha memberi rezeki, Allah Maha menyembuhkan, Allah Maha penyayang, Allah Maha menerima taubat. Sebahagian nama dan sifat Allah itu membuat manusia sangat cinta kepada Allah. Membuat manusia sangat sayang kepada Allah. Ini antara lain. Sehingga muncul hubbun, muncul raja, muncul harapan.
muncul cinta. Tapi sebahagian nama dan sifat Allah memunculkan rasa takut. Allah Jabbar, Allah Qawi, dan lain-lain. Ada nama-nama dan sifat Allah yang membuat kita takut, yang membuat muncul khauf, sehingga takut dia takut melakukan maksiat, dia takut melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Kalau dia beribadah takut kalau ibadahnya tidak diterima Allah. Kenapa? Karena manusia dalam perjalanannya menuju Allah, dalam perjalanannya beribadah kepada Allah, itu hatinya harus dikawal dua hal. Yang pertama harus dikawal oleh raja, harapan, cinta. Yang kedua yang harus ada di dalam hatinya adalah khauf, takut. Allahu Akbar. Dia salat, takut dia kalau salatnya tidak diterima, tapi besar harapannya salatnya diterima. Nah, jadi dalam menempuh perjalanan menuju Allah, hati kita itu harus dikawal dua perasaan. Perasaan khauf dan perasaan raja. Khauf dan raja, harapan dan takut. Nah, munculnya khauf dan raja itu adalah kalau kita memahami nama dan sifat Allah. Sebahagian nama Allah dan sifatnya menimbulkan rasa khauf, sebahagian nama dan sifatnya menimbulkan raja. Nah, itu indahnya. Berikutnya yang keempat, bahwa Allah sangat indah adalah semua ketentuan Allah sangat indah. Baik itu ketentuan syariah maupun ketentuan kauni. Baik itu takdir syariah maupun takdir hidup kita. Itu semua adalah sangat indah. Contoh umpamanya, kalau kita melakukan kebaikan, itu Allah balas berapa? Yudha'aful hasanat bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman itu Allah lipat gandakan minimal berapa? Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Indah enggak itu? Indah. Tapi kalau manusia yang beriman itu melakukan maksiat, itu cara Allah membalasnya gimana? Allah membalasnya sesuai dengan maksiatnya. Tidak lebih dari kadar maksiat yang ia lakukan. Tidak sama dosa mencuri motor dengan mencuri telur. Tidak sama. Dan kalau dosa dilakukan itu tidak dilipat ganda, tidak dilipat gandakan. Tidak dilipat gandakan. Ya, dosa itu akan dilipat gandakan kalau dia lakukan pada waktu-waktu yang sangat mulia, di tempat-tempat yang sangat mulia. Itu kalau di waktu yang sangat mulia masih melakukan dosa, itu kebangatan. Itu kebangatan. Contoh umpamanya di bulan Muharram. Di bulan Muharram Allah katakan bahwa dalam setahun ada 12 bulan. Di antara yang 12 bulan itu kata Allah ada 4 namanya bulan Muharram. Ya, bulan yang diharamkan. Apa-apa itu bulan Muharram tuh? Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Rajab. 4 bulan Muharram. Kenapa dia dinamakan bulan Muharram? Bulan yang sangat suci. Bulan yang sangat mulia.
sehingga tidak diperbolehkan di bulan itu perang. Nah, ada 4 bulan Muharram, bulan yang sangat suci, bulan yang sangat mulia. Karena sucinya bulan yang 4 ini, kalau dilakukan di situ ibadah, Allah lipat gandakan dari apa yang dikatakan Allah 10 kali lipat sampai 700 kali. Dilipat gandakan semua ketaatan yang dilakukan di bulan Muharram. Tapi bukan ketaatan aja, maksiat juga dilipat gandakan. Maksiat juga dilipat gandakan, dan sama maksiat yang dilakukan dosanya di bulan-bulan yang mulia dibanding dengan di bulan yang tidak mulia. Yang tidak masuk ke dalam kategori bulan Muharram itu enggak sama. Maka dari itu Allah katakan jangan kalian menzalimi diri. Maksudnya menzalimi diri adalah jangan kalau bulan Muharram tiba tidak rajin beribadah, bodoh namanya. Tidak ada semangat untuk menaikkan kadar ibadah. Padahal Allah sudah menaikkan kadar pahala di bulan Muharram. Jangan pula kalian maksiat di bulan Muharram. Bodoh namanya, karena di bulan Muharram maksiat dilipat gandakan juga dosanya. Jadi terkadang amal kebajikan dan keburukan dilipat gandakan adalah apabila berkaitan dengan waktu-waktu yang mulia. Seperti umpamanya di bulan-bulan Muharram. Terkadang maksiat dilipat gandakan, kebaikan dilipat gandakan kalau berkaitan dengan tempat yang mulia. Contohnya di mana tempat yang mulia? Di masjid. Kalau Anda salat di masjid dilipat gandakan enggak? Dilipat gandakan. Dilipat gandakan pahalanya? Dilipat gandakan. Tapi jangan juga melakukan maksiat di masjid, tidak boleh. Tidak boleh. Jangankan maksiat, ganggu orang aja tidak boleh. Apalagi teriak di masjid, ngobrol kencang-kencang di masjid sehingga ganggu orang. Jangankan ngobrol kencang-kencang, baca Quran aja kencang kalau ada orang yang zikir tidak boleh. Anda terganggu enggak? Anda terganggu enggak kalau Anda zikir pagi lalu Anda sedang menghitung tasbih? Tasbih Anda ketika zikir pagi itu ada jumlah tertentu. Berapa jumlahnya? Kalau zikir pagi, umpamanya subhanallah wa bihamdi 100. Zikir-zikir pagi itu berkaitan dengan jumlah tertentu. Ada orang yang melakukan zikir pagi lalu Anda membaca Al-Quran dengan kencang. Terganggu enggak dia? Boleh enggak itu? Boleh enggak baca Al-Quran dengan kencang kalau begitu? Enggak boleh. Baca aja dengan suara yang sekedar yang Anda sendiri mendengarkannya. Masih ada yang saya lihat yang enggak paham tentang hal ini. Teman-teman yang lain ada yang berzikir pagi, ada yang sedang berdoa lalu dia membaca Al-Quran sekencang-kencangnya sehingga orang lupa jumlah zikirnya, sehingga orang lupa dengan lafaz doanya. Nah, jadi kita sudah pelajari bahwa kalau kita sudah melangkah ke masjid dari rumah lalu kita berwudu, kita sudah dihitung melakukan salat sampai kita pulang dari masjid, dihitung sedang melakukan salat. Maka dari itu semua ada aturan, ada aturannya. Kita kembali pada kajian kita. Kapan lagi, di mana lagi tempat yang mana di situ kebaikan dan keburukan dilipat gandakan seperti di haram. Kalau Anda salat di masjid 27 kali lipat, kalau Anda salat di haram berapa kali lipat? 100? Berarti itu salat berapa tahun itu? Nanti hitung sampai di rumah. Tapi tidak sama juga dosanya Anda gibah di pura dengan gibah di Mekah. Tidak sama. Dosa juga dilipat ganda. Nah, jadi ada waktu yang di situ dilipat gandakan amal kebaikan, juga keburukan dilipat gandakan. Nah, termasuk seperti bulan-bulan Muharram tadi, hati-hati. Nah, sekarang kita ada di bulan Muharram. Nah, lihat, tahun baru masuk. Dengan apa orang beriman menyambut tahun baru ini?
Dengan apa? Kita diajari Allah dengan apa menyambut tahun baru? Dengan nyalakan obor? Tidak seperti itu. Allah ingin memberikan kepahaman pada kita, engkau telah masuk tahun baru. Renungkan, udah berapa tahun yang lewat? Innaka ayyamun adidah idza dhahaba yaumuka qad dhahaba ba'duk, kata Hasan Al-Basri. Dirimu kumpulan hari, kalau hari sudah berlalu hakikat dirimu berkurang. Kau semakin dekat dengan kubur. Innaka ayyamun adidah. Sesungguhnya kita ini adalah, diri kita ini adalah kumpulan hari. Idza dhahaba yaumuka qad dhahaba ba'duk. Kalau harimu berkurang, hari berkurang, maka dirimu semakin berkurang. Artinya semakin dekat dengan kubur. Udah berapa hari yang berlalu? Hitung dulu, udah berapa hari yang berlalu? Hari ini pernah berhenti enggak? Enggak. Udah berapa minggu berlalu, Pak? Udah berapa bulan berlalu? Udah berapa tahun berlalu? Tadi Nabi katakan usia umatnya 60, 70. Nah sekarang udah berapa tahun berlalu? Nyampe enggak 50 tahun yang udah berlalu? Maka lihat dalam Al-Quran, Allah sangat banyak bersumpah waktu. Wal fajri, demi waktu fajar. Wadduha, demi duha. Wan nahar, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wal laili, demi waktu malam. Karena tidak ada yang paling penting bagi manusia selain daripada waktu, selain daripada usia. Usia kita yang tidak lama di dunia ini yang menentukan waktu yang tidak ada batas, surga atau neraka. Nah sekarang udah berapa tahun berlalu, udah berapa minggu, udah berapa hari berlalu, sisa berapa tahun lagi? Nah maka dari itu Allah menjadikan salah satu yang membuat kita teringat, karena Allah ingin mengingatkan kita bahwa dalam setahun itu disambut dengan salah satu bulan Muharram, yaitu bulan apa? Bulan apa? Awal dalam setahun, awal tahun itu bulan apa? Muharram. Muharram salah satu bulan Muharram yang 4 enggak? Iya, di bulan Muharram itu dilipat gandakan enggak pahala? Dilipat gandakan enggak dosa? Allah ingin memberikan kita pelajaran. Allah ingin memberikan kita pelajaran. Ente masuk pada tahun baru, yang Anda butuhkan adalah amal saleh, bukan yang lain. Yang Anda butuhkan amal saleh, maka semua amal saleh dilipat gandakan Allah di bulan Muharram ini. Puasalah engkau, banyak-banyak kau baca Al-Quran. Ini adalah bulan Muharram. Biasakan dirimu 1 bulan ini melakukan kebaikan. Kalau Anda belum mampu melakukan salat malam, 1 bulan Muharram ini aja Anda paksa diri Anda melakukan salat malam, Anda akan mampu salat malam ke akhir hidup insya Allah. 1 bulan aja pembiasaannya. Ini kadang-kadang kita mulai seminggu 2 minggu, malas, udah berhenti lagi. Tapi coba sebulan Muharram ini, di saat bulan Muharram ini semua kebaikan dilipat gandakan Allah. Biasakan, jangan tinggalkan salat malam. Kira-kira berikutnya akan bisa enggak? Nah maka dari itu, lihat di bulan awal tahun ini Allah sambut dengan salah satu bulan Muharram, yaitu bulan Muharram, dilipat gandakan kebaikan supaya orang yang beriman itu tertarik. Karena orang yang akan menjadi penduduk surga itu, kalau Allah berikan kepada dia janji tentang pahala yang besar, dia tertarik. Amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang akan masuk surga, kata Allah, a'ta, suka memberi. Dan dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna. Kalau Allah berikan kepada dia janji ini dapat pahala besar begini, saddaqa bil husna. Dia tertarik. Dia punya semangat.
Ada orang pahalanya luar biasa beribadah di bulan-bulan Muharram, tidak ada ketertarikan, begitu nggak? Bahkan Ramadan tiba, luar biasa, orang semua udah tertarik, ada juga yang nggak tertarik. Tidak ada semangatnya. Nah jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, maka lihat di awal setiap tahun Allah memberikan, menyambut kita dengan bulan Muharram. Di situ amal kebajikan, di situ amal kebajikan adalah dilipat gandakan supaya Anda semangat dan membiasakan diri sampai akhir dengan ketaatan. Karena sebulan aja kalau dibiasakan bisa. Dibiasakan bisa. Sehingga nanti biasa, waduh bulan Muharram ini, 1 bulan ini saya harus sholat malam. Nah rasakan nanti, kalau memang gak ditinggalkan 1 bulan ini. Kalau memang 1 bulan ini gak ditinggalkan baca Al-Quran, minimal setelah selesai sholat ke akhir, rasakan. Lebih gampang gak? Allah ingin katakan pada kita, Anda telah memasuki tahun baru. Yang Anda butuhkan bukan dunia, yang Anda butuhkan adalah amal salih. Latih dirimu di bulan Muharram ini. Amal salih yang Anda butuhkan. Saya udah pernah ceritakan. Bisa Anda bayangin dunia ini kayak apa kalau enggak ada iman di hati, kalau tidak ada amal salih dalam diri kita, tidak ada yang salat, tidak ada yang puasa, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang zikir. Bisa bayangin enggak? Covid kemarin 3 tahun, masjid tutup, tidak ada salat berjamaah, jamaah taklim tutup. Kayak apa modelnya dunia ini? Lihat nggak? Sepi nggak? Kalau masuk ke kubur, kita tidak tahu berapa lama di kubur. Bisa bayangin nggak kalau kita tidak punya amal salih? Keluar dari kubur terjadi mahsyar 50.000 tahun. Bisa bayangin nggak kalau tidak punya amal salih? Terjadi hisab. Terjadi hisab. Bisa bayangin nggak kalau nggak ada amal salih? Jadi setiap tahun Allah buka dengan memberikan pahala amal yang sangat luar biasa. Jangankan setiap tahun, setiap hari. Setiap hari manusia mencari kehidupannya di malam hari atau di siang hari? Mencari kehidupan di malam atau di siang? Di siang. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Tapi lihat, dengan apa kita dibikin Allah menyambut siang itu? Apa langsung cari uang? Ada orang begitu? Ada orang begitu. Bangun, belum cuci muka, udah nyari nasi uduk. Belum cuci muka, belum gosok gigi, belum mandi. Waduh, cari nasi uduk, beli kue, langsung ngacir ke bojong, nyari uang. Enggak ada sholatnya. Anda nggak usah begitu aja, Anda tetap dapatkan takdir Anda. Tapi lihat bagaimana Allah mengajari orang yang beriman. Kalau udah jam 2 itu nggak enak lagi tidur. Sebenarnya ente juga nggak bisa tidur. Bangunlah sholat malam. Habis kau sholat malam, witirlah engkau. Habis kau witir, istighfarlah engkau. Kata Allah kan begitu ya? Habis istighfar, azan subuh dikumandangkan pahori, jawablah azan itu. Besar nggak pahalanya? Habis azan dikumandangkan, berdoalah apa yang kau inginkan. Lalu setelah itu engkau qobliyah subuhlah. Kalau kau qobliyah subuh, berapa harta yang kau dapat? Lebih besar dari dunia dan isinya. Boleh dapat uang hanya 100.000 hari ini. Tapi kalau Anda dapat melakukan qobliyah subuh, Anda sudah mendapatkan harta yang lebih mahal dari dunia dan isinya. Habis qobliyah subuh apa? Lakukanlah sholat subuh. Kalau qobliyah subuh saja begitu mahalnya, dengan bagaimana dengan sholat subuhnya? Habis sholat subuh Anda ketemu dengan zikir sholat wajib. Habis setelah zikir sholat wajib Anda ketemu dengan zikir pagi. Coba baca zikir pagi itu, maknanya semua. Di situ kebutuhan dunia akhirat. Habis bangun langsung ambil sepatu, lari pagi. Bagusan mana itu? Itu bagus nggak? Bagus.
Tapi jauh lebih bagus dari itu ketika pagi tiba Anda salat subuh lalu Anda berzikir, lalu Anda zikir pagi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Enggak? Luar biasa yang mendatangkan kesehatan. Anda baca istighfar 100 kali. Faktor terbesar orang sehat antara lain adalah istighfar. Allah katakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfar kalian. Kalau kalian beristighfar Allah kasih rezeki, kalau kalian beristighfar Allah berikan kepada kalian kekuatan fisik. Jadi tuntunan yang disampaikan Allah dan Rasul kita abaikan, lalu kita ikuti tuntunan diri kita sendiri. Olahraga ini, waduh, kenapa kamu rajin banget main badminton, rajin banget ini? Oh, biar sehat, tapi stroke juga. Lihat, setiap pagi kita tiba di mana pagi itu adalah awal siang. Yang mana awal siang itu adalah waktu kita mencari kehidupan. Lihat, awal siang ini sengaja Allah penuhi dengan ibadah. Ada salat malam, lalu ada witir, lalu ada istighfar, ada doa, lalu ada qiraatul Quran, lalu ada menjawab azan, lalu ada doa, lalu ada qabliyah subuh, setelah itu salat subuh, setelah itu ada zikir pagi, setelah zikir pagi ada salat duha atau salat suruh. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Coba kalau begitu, baik enggak kira-kira? Baik enggak kira-kira? Tapi lihat banyak orang begitu bangun bertebaran cari karunia dan lain-lain, cari uang, cari ini dan lain. Dia tinggalkan semua rangkaian ibadah yang Allah sengaja bikin di awal hari. Yang paling penting bagi kita ibadah. Kalau ibadah bagus, dunia ini mendatangi kita. Jangan Anda mendatangi dunia, Anda akan capek sendiri. Jadikan dunia yang mendatangi Anda. Dengan cara apa? Adalah beribadah kepada Allah. Nah, lihat, setiap hari kita baru itu diawali dengan ibadah. Setiap tahun baru diawali dengan ibadah, bukan dengan hura-hura. Indah enggak kira-kira kalau nanti di hari kiamat Allah katakan, ayo giliran kamu berdiri di depan saya. Berdiri. Lalu kata Allah, ambil buku catatanmu. Begitu diambil buku catatan, kata Allah, buka buku catatanmu. Nah, dia buka. Hari apa yang dia buka? Dia buka hari Minggu, hari tanggal berapa? Tanggal 29. Hari Minggu tanggal 29. Wah, dia lihat. Ada sholat malam, ada witir, ada istighfarnya sekian kali, ada sholat subuh, ada qabliyah subuh, ada zikir pagi, ada sholat duha, lalu makan. Indah enggak kalau setiap membaca buku catatan harian, ketika dihisab, setiap lembaran pertama setiap hari, catatan pertama adalah kebaikan. Enak enggak? Tapi kalau yang baru pertama bangun, enggak gosok gigi, nyari sarapan, waduh. Selesai buku harian dibuka, setiap hari adalah catatan kebaikan. Masuk tahun baru, catatan pertama, bulan pertama dalam catatan tahun baru juga adalah kebaikan. Enak. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, antara lain Allah itu adalah maha indah karena semua ketentuan Allah adalah indah. Indah ketentuan Allah. Ketentuan syar'inya indah, ketentuan takdirnya indah. Antara lain yang dimaksud ketentuan syar'inya indah, semua amal kebajikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Bahkan terkadang amal kebajikan itu dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terkira ketika ia adalah berkaitan dengan waktu yang mulia dan berkaitan dengan tempat yang mulia. Begitu juga dengan maksiat.
Kalau maksiat bagaimana? Kalau orang yang melakukan maksiat itu orang yang beriman. Nah, dicatat hanya sebanding dengan maksiatnya, tidak dilipat gandakan. Balasannya juga seperti itu. Indah enggak? Indah. Tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala melihat orang yang beriman itu melakukan maksiat, langsung enggak Allah gebukin? Repot enggak kira-kira? Allah katakan kepada malaikat di langit, kalau ente lihat ada hamba-hambaku yang beriman enggak sholat, kalian langsung turun gebukin dia. Repot enggak? Repot. Jadi manusia itu sudah melakukan maksiat, Allah tidak langsung hukum. Allah tidak langsung hukum. Ini antara lain adalah jamil. Bahkan Allah tunda. Setelah Allah tunda untuk apa? Allah menunggu taubatnya. Allah menunggu taubatnya. Kalau dia beristighfar, Allah sayang sama dia. Kalau dia beristighfar, Allah cinta kepada dia seperti dia tidak pernah melakukan dosa. Indah enggak? Indah. Tapi terkadang orang beriman itu tidak beristighfar sehingga Allah hukum dia. Lagi-lagi hukuman ini bagi orang yang beriman indah enggak? Ya, hukuman ini menghapuskan dosanya. Hukuman ini mengangkat derajatnya. Lihat, sering begitu enggak? Allah berikan penyakit. Orang beriman itu antara lain cara-cara ciri-ciri dia orang yang dicintai Allah, Allah berikan kepada dia musibah. Mungkin karena dosanya atau mungkin karena ujian. Allah bikin sakit. Kalau dia sakit, dia bersabar, nikmat enggak? Apa yang didapatkan? Pertama, derajatnya diangkat. Maka Nabi sebab kewafatannya sakit 13 hari, bukan wafat di medan perang. Allah berikan kepada dia penyakit. Karena dengan sakit ini Allah angkat derajatnya. Lalu dengan sakit ini Allah hapus dosanya. Lalu dengan sakit ini hilang kesombongannya. Ada enggak orang sombong masuk surga? Ada enggak? Enggak ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit pun rasa sombong. Terus bagaimana cara Allah mengikis rasa sombong itu? Ya Allah bikin kita sakit sebelum kita mati. Nah dulu lagi segar-segarnya, minta ampun sombongnya. Tapi sekarang keriput dia, matanya kabur. Ya apalagi yang disombongkan? Kalau masih sombong udah begitu itu udah kebangetan ya. Nah jadi ini antara lain. Nah maka semuanya akhirnya adalah pemberian Allah kepada orang beriman adalah merupakan rahmat. Adalah merupakan rahmat. Nah itulah yang dimaksud jamal berikutnya. Jadi al-jamal maksudnya Allah memiliki keindahan. Indah zatnya Allah. Yang kedua, semua nama dan sifat Allah sangat indah. Yang ketiga, nama dan sifat Allah melahirkan takut dan harapan, dan ini adalah dua-duanya sumber kebaikan dan sumber keselamatan. Ini jamal yang ketiga. Jamal yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala membalas setiap kebaikan manusia berlipat ganda dan membalas keburukan manusia sesuai dengan keburukan saja. Bahkan keburukan itu ditunda Allah hukumannya agar supaya ia bertaubat. Kalau dia bertaubat, dia mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dan lain-lain ya. Nah, semuanya indah jadinya Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Mungkin enggak ada pertanyaannya, habis waktu. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.